Belakangan yang juga rame di sosial media adalah berita, ini bener apa enggak sih yang bikin penasaran? Emang kadang-kadang tuh soalnya sekarang tuh kan gitu ya, Iya. satu gosip 1000 arah gitu. Nah, itu dia, Satu kan. berita arahnya tuh banyak banget. Kemana-mana. Tapi bisa jadi tuh karena nggak ada klarifikasi gosipnya, Nah. makanya beritanya jadi kemana-mana. Nah, Atau Jadi bisa bola jadi- liar ya? Iya, jadi Jadi tahu. liar. Tapi emang Bola agak serba salah ya, diklarifikasi salah, nggak diklarifikasi juga salah. Pokoknya pasti satu gosip ini beritanya jadi A, B, C, D, F, G, bener-bener kemana-mana. Boleh kita spill dulu dong ya sebelum kita buka pembahasannya. Pada Oke. kelihatan Suka heran ya sama berita-berita kayak begitu ya. Kalau mau dirunut-runut kayaknya Yuni Shara ini ngikut-ngikut tren pemberitaan yang belakangan kan lagi rame tuh. Betul. Si ini selingkuh sama ini. Si ini Siapa jadi tuh? selingkuhannya ini. Iya, siapa yang terakhir itu kemarin kita? Davina Karamoy kan Iya. kabarnya. Ih, padahal itu mah katanya bukan berita baru loh. Kalau di anak-anak perpadelan itu berita itu udah berita Masa lama. sih? Nah, kamu padel nggak sih? Kok kamu Untung nggak aku- cerita sama kita sih kalau berita itu ada? Untung aku udah lama nggak pade loh, jadi aku nggak denger berita itu. Gatekeeping ini influencer olahraga kita ya. Ya, Nah, itu- gara-gara itu kayaknya Yuni Shara keangkut-angkut. Padahal itu sebenarnya berita lama loh. Itu adalah berita Oh. kalau nggak salah 2023 Oh, oh. yang akhirnya ke-up lagi sekarang. Sampai akhirnya Bunda Maya tuh ngeposting satu meme yang nge-tag Mbak Yuni kalau ya udahlah kalau ada gosip kita jogetin aja. Bunda Maya sendiri tuh udah kayak semi klarifikasi kayak aduh nih gosip apa sih gitu loh. Iya, mungkin Maya juga memahami ya kalau punya suami cakep, baik, Betul, sangat rupawan, ya kan pasti banyak banget diterpa oleh berita-berita miring. Miring. Nah, yang kita pengen tanya pengalaman berdua sama Mbak Vena. Ini kan juga dua sosok yang sudah terbiasa hidup di ranah publik. Pernah nggak sih ada satu peristiwa, mungkin kita mulai dari Mbak Vena, terjebak dalam situasi yang sama, digosipin, diklarifikasi salah, nah diklarifikasi bikin malah tambah salah. Iya. Iya. Pernah banget. Waktu kasus KDRT kan banyak banget framing-framing ke aku. Jadi bisa bayangin kan kalau perceraian aja kayak Bedu mungkin ya nggak terlalu complicated. Kalau aku kan udah ngadepin kasus hukumnya, kasus cerainya, framingnya, fitnahannya, plus korban KDRT. Mau klarifikasi nanti dibilang kok korban KDRT bisa speak up, justru korban KDRT itu harus speak up. Karena kalau bukan dia, Ya. apalagi kalau kita lihat di pengadilan ya, kita tuh sebagai korban mesti benar-benar stand out banget. Tapi kalau yang hal-hal kecil yang memang benar-benar nggak benar, aku diemin. Oke. Jadi Oh, berarti tergantung sih. Tergantung substansinya. bobot Bobotnya. Gosipnya ya, Iya. perlu kalau apa itu hal enggak. yang substansial. Betul, Dev. Tergantung bukan gosipnya. Makanya orang percaya mungkin itu terjadi hubungan antara Yuni Shara dengan suaminya, Irwan. Pak Irwan. Nah, Iya. gue pernah coba tuh gosip sama Yuni Shara, tapi orang gak ada yang percaya. Ah, Wah, kalian nggak tahu kalau Yuni Shara itu pernah jadi orang ketiga dalam rumah tangga gue, kalian nggak percaya kan? Saya ada buktinya, tapi Mana? tapi Mana? netizen nggak ada yang percaya. Masa sih? Oh, itu ada foto bareng loh. Tuh. Oh, itu kayak idola sama fans lagi foto Ya, bareng ya. satu mobil maksudnya lama. itu AI. Kayak begitu. Waktu itu kan aku satu acara Trans TV bareng kan, ada Bayu ini, ada Mbak Yanti, ada Yanti, ada Kade Iya. di ruang makeup bareng. Iya. Aku ngomong loh, Yan, ini Bedu suaranya wajahnya kayak ratu loh, sambil ngomong agak logat Jawa gitu Oh kan. iya. Aku bilang emang banyak sih Mbak, banyak yang bilang, cuma aku biasa aja sih aku bilang gitu. Tapi waktu Yuni Shara ketemu Kade, dua-duanya salaman sama kamu. Soalnya aku kan emang deket. Soalnya sekarang peristiwa salaman juga bisa jadi pemberitaan yang nggak enak loh, apalagi kalau salamannya nggak lihat-lihatan mata ya Ih kan? betul banget, kayak kemarin nih berita yang lagi heboh banget ada Maya tuh katanya nggak mau pas lagi salaman matanya tuh nggak eye to eye sama Mulan. Jadi heboh netizen ya. Padahal mungkin ada alasannya yang juga netizen ketahui. Coba kita lihat dulu, kita spill videonya. Tapi kayaknya Bunda Maya mah sama semua orang cara salamannya begitu ya. Iya. Iya. Dan karena orangnya banyak jadi biar cepet aja gitu kan. Halo, Iya. halo gitu. Ada yang komen nih, bukannya dia sudah bahagia dengan suami barunya, kenapa susah sekali memaafkan Kade dan anak Ashanti aja bisa? Suka compare-compare masalah hidup orang nih. Coba kita tanya dari kacamata orang normal ya, Iya, dari iya, iya. penonton setia beneran gitu. Iya. Kalau Bedu dan Mbak Vena melihat yang tadi dibilang, itu masalah nggak sih kalau salaman nggak lihat mata begitu? Makanya ya, gimana Mbak Vena menanggapi hal tersebut? Ah, kalau aku sih tahu Maya ya. Maya tuh kan emang orangnya ya seperti itu, nggak yang wah bagaimana banget. nggak yang emang hangat berlebih iya, gitu. Dia emang orangnya ya dia Maya emang gitu gayanya. Menjadi diri dia sendiri Iya, aja. tapi kalau gitu ya. udah deket ya rame, baik orangnya. Tuh Mbak Dan Mulan, aku berarti juga- jangan baper, Iya. Mbak Maya itu kalau udah deket rame, Iya. berarti Iya. bukannya nggak pengen ngelihat Mbak Mulan. Emang nggak deket gitu kan maksudnya?
Ya nggak gitu juga. Ya, rumahnya emang nggak deket, bener. Rumahnya kan emang Dulu jauhan. satu guru pas apa deket sih? Hah? Lupa loh aku loh. Oh iya. Ingat Dulu kan ratu. Iya dulu, iya, kan iya. dulu. Kan kita kalau misalnya ketemu teman lama yang udah kayak 10 tahun nggak ketemu kan kita juga pasti, hai, apa kabar? Udah seperlunya aja. Iya. Teman sepermainan. Tapi emang Maya Estianty ini si Bunda selalu deh nggak luput dari komentar netizen ya. Selalu aja kayak gitu. Sama sebenarnya seperti Fuji yang gerak-geriknya tuh nggak lepas dari pandangan netizen. Begitu muncul nih videonya Fuji langsung ada komentar-komentar. Ih, Apa? pas. Pas, kenapa? Targetnya di sebelah kita. Kita spill dulu videonya. Fuji, katanya orang kaya. Kok kuenya bolong masuk angin? Enggak dong modelnya makanya. Oh. Itu yang bikin penasaran Fuji itu orang spesialnya siapa sih? Kepo deh. Vero nggak sih? Vero nggak sih, Mam? Nah ini mestinya Feral nih yang ngomong Gitu nih. ya? Oh. Karena, kenapa? Ada Cocok komentar. tuh. Namanya Perfu. Vero Fuji. Vendu. Kan loh dia. Kan loh. Tapi sebenarnya sejujurnya Mbak Vena, mulai jengah nggak sih orang tuh bertanya-tanya, Vero Iya. sama Fuji gimana, Vero sama Fuji gimana, Vero sama Fuji gimana? Aku tuh di setiap dimanapun lah Nah, selalu yang ditanya itu ya. ditanyain. Iya. Pokoknya kita Vertu garis keras. Iya. Pokoknya apa? Tapi kalau aku sih sebagai ibu ya ngeliat Iya. Vero ini kan lagi fokus banget di DPR. Iya. Apalagi kan kita sekarang lagi tahu sendiri kan keadaan di Indonesia seperti apa. Iya, lagi Jadi kalau genting. nanti Vero ngejawab hal gitu dibilang nggak kerja sebagai anggota dewan. Jadi apalagi aku yang ibunya. Kan itu pribadi dia ya. Aku nggak akan pernah tahu dia deket sama siapa, cari jodohnya kayak apa. Iya. Jadi kan aku juga bukan jubirnya dia, tapi dipaksa oleh masyarakat aku harus bisa menjawab perasaan Vero gitu. Iya. Nanti kalau salah jawab aku bisa disemprit sama Mas Vero. Mama ngapain sih ngomong-ngomong gitu kan? Yang ini bukan mama. Mam, gitu. tapi pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Mami ngomong apa tiba-tiba Vero kayak, Sering. Mama kok ngomong kayak gitu harusnya deh. Sering, aku sering dapat ini kartu Teguran. merah. Oke. Jadi aku juga jawab nih pasti kena semprit nih. Mendingan ya untuk saat ini ya nggak tahu nih yang mesti tanya sama Mas Vero deh. Aku mendadak kepikiran ini. Kan anak-anak Mbak Vena itu hidup di mata publik juga kan. Sosok yang sangat dikenal dan dekat di hati masyarakat juga. Sementara Mbak Vena kan sama Mas Ivan udah terlebih dahulu nih menjalani hidup sebagai pesona publik gitu. Waktu akhirnya anak-anak memutuskan kayaknya kita akan kerjanya begini juga deh, Mam. Apa sih guidelines mungkin yang Mbak Vena bisa kasih ke anak-anak? Ini loh, supaya nggak diomongin orang. Ini loh yang harus dilakukan kalau diomongin orang. Betul. Kalau aku sih kasih bener-bener apa ya highlight untuk Vero di politik aja. Karena aku kan pernah ngejalanin 9 tahun di DPR. Kita Nggak boleh nih, ya alhamdulillah, kita nih nggak boleh punya celah. Kita istilahnya kerja bener, dedikasi, tulus ikhlas, jujur aja kalau ada yang masalah kostum lah, masalah inilah, pribadi lah, itu bisa digoyang. Nah itu mungkin untuk orang yang baru terjun di politik seperti Vero, belum usia 30 mungkin emosi masih unstable, mungkin. Tapi kemarin makanya aku sebagai ibu terus kasih dia support bahwa it's okay, yang penting kamu tidak korupsi, tidak gratifikasi, kamu harus make sure tim kamu tuh benar-benar kerja untuk rakyat. Selebihnya orang ngomong A, B, C, kamu harus tetap lempeng ke depan dan fokus pada kebaikan di dapil, itu aja. Berarti artinya perlu dikasih bekal berarti Mbak. Bekalnya adalah mental Ya. nomor Iya. satu. Di bekalnya ada mental supaya ketika kita berbuat baik, biasa berbuat baik, kemudian tidak ditangkap dengan baik, memang itu sudah biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik gara-gara orang tidak baik sama kita. Belajar jadi papanya, Bijak ya. Jangan langsung to the point dan step by step fun gimana. Nah kalau berita yang ini kita pengen tahu apakah kamu masih bisa tetap mempertahankan wibawa dan bijaksanamu. Karena di video ini akan kita spill, masa sih ada berita perselingkuhan? Ini ada story-nya juga ya, story istri kamu nih. Nah, ini ada tanya-tanya ya. Sama ada satu sih quotes yang di-repost yang menarik kalau menurut aku ya. Jangan cari orang yang sempurna. Cari yang nggak pergi waktu kamu lagi hancur. Sempurna itu relatif, tapi setia waktu susah itu nyata. Itu memang udah akui lah ya. Udah jujur aja sebagai seorang laki-laki pernah melakukan kesalahan seperti yang dia storykan. Pernah melakukan kesalahan Kesalahan? seperti yang cerita tersebut. Berarti Gimana tuh? Tapi aku kasih tahu dulu sebelum ketahuan. oh. Sebelum dia tahu. Jadi sebelum dia tahu dari orang, aku ngasih tahu dulu dari diri aku gitu. Gimana maksudnya? Bahwa Kurang aku paham. bahwa aku
bahwa aku sudah melakukan kesalahan yang seharusnya aku tidak berbuat. Jadi dia tahu dari aku langsung, nggak dari orang lain. Hebat loh kamu tapi Bedu. Kan Ya. banyak orang yang gini, Bukan hebat, emang harus. nggak Banyak yang ketahuan. menutup-nutupi Iya, gitu nggak misalnya. ketahuan gitu, ngapain mesti ngaku. Tapi alasan kamu Karena itu akhirnya sebagai nanti supaya kita tuh tahu bahwa itu tuh salah. Kalau kita diemin, nggak tahu ini terus ada kita melakukan itu. kamu kasih tahu ke pasanganmu saat itu karena hubungan yang kamu lakukan secara diam-diam itu udah selesai atau karena apa alasannya kamu kasih tahu? Jadi biasa kan dalam rumah tangga ada di mana masa-masa kita ngerasa aduh hambar nih gitu kan. Butuh sesuatu nih yang bisa kasih kita recharge gitu kan. Kalau kita nggak dapet dari yang di rumah, pasti kita cari yang di luar rumah. Waduh. Ya menurut kamu saat itu adalah cara yang tepat gitu ya Du? Atau gimana? Iya, dan kebetulan aku ke situ ke apa namanya ke jerumusnya gitu kan. Keperosok. Keterpelosok dia. Harusnya enggak gitu kan? Hilafnya ke situ. Oke. Iya kan, akhirnya ya udah karena aku sadar aku salah, ya udah aku minta maaf. Dan Oke. dia masih maafkan. Sebenarnya aku juga waktu itu pada saat aku udah siap dengan konsekuensinya, kalau kamu mau ninggalin aku juga udah nggak ada masalah. Iya. Aku siap untuk menerima konsekuensi ditinggalkan gitu. Tapi dia Tetap mau nggak bersama? mau ninggalin aku. Ya udah. Tapi timelinenya itu kejadiannya It's long time ago, Oh. before this usual situation. Oh, udah. Itu doang deh taunya bahasa Inggris aja.